Shalom. Pastinya salah satu ketakutan terbesar kita adalah kematian dari orang yang kita kasihi. Pergi berpulang ke rumah Bapa untuk selama-lamanya. Dan di antara semua orang yang kita kasihi itu, mungkin kepergian pasangan hidup kita adalah yang terberat. Dan memang tidak bisa tidak, kematiannya membuat kita bersedih dan seringkali kita sulit untuk bisa mengatasinya, melewatinya, dan membuat kita pincang dalam kehidupan kita. Walau ada banyak yang mungkin bisa menjadi penyebab kematian, tapi mungkin masalah waktu menjadi hal yang cukup berat untuk kita hadapi. Misalnya saja kematian pasangan yang secara tiba-tiba atau kematian pasangan kita yang secara perlahan-lahan. Tentu ada dampak yang berbeda dari kedua kematian ini, secara tiba-tiba maupun secara perlahan-lahan. Mengenai kematian secara tiba-tiba, pada umumnya reaksi kita adalah kita tentu akan terkejut dan sulit untuk menjadi percaya karena mungkin juga tidak ada tanda-tanda. Namun tiba-tiba saja orang yang kita kasihi, dalam hal ini pasangan kita, meninggal dunia. Di dalam kasus kematian yang didahului rasa sakit, misalnya beberapa bulan, kita masih tetap dapat merasa terkejut dan tidak percaya. Kita berkata bahwa baru beberapa waktu yang lalu ia begitu sehat dan tidak ada gejala apa-apa. Tetapi sekarang ia telah tiada. Walau kita menyaksikan kematiannya dan sudah menguburnya, kita masih sulit percaya bahwa ia telah pergi. Kematian secara tiba-tiba ini tidak memberikan kepada kita kesempatan untuk berduka sebelum kematian. Bahkan di dalam kasus kematian yang hanya didahului sakit selama beberapa bulan pun, kita tidak mempunyai waktu yang cukup untuk berduka. Sebab biasanya kita justru terlalu sibuk mengurus kesehatannya dan mendampinginya secara intensif. Itu sebab dalam kasus kematian seperti ini kita mulai menjalani proses berduka setelah kematian. Dan singkat kata, setelah kematiannya barulah kita dapat merasakan dan mempersiapkan diri untuk hidup sendiri setelah kematiannya itu. Demikian juga dengan kematian secara perlahan-lahan. Pada umumnya reaksi kita ketika mendengar diagnosa dokter yang menyatakan bahwa orang yang kita kasihi akan meninggal dunia oleh karena penyakit yang begitu berat, tetap saja kita menjadi terkejut, sekalipun kita tetap berusaha untuk menjadi optimis. Kita tetap berharap bahwa perawatan yang diberikan akan dapat menyembuhkannya, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti mengabulkan doa kita yang meminta kesembuhannya. Namun sebenarnya di lubuk hati kita yang paling dalam, kita merasa cemas. Di samping berdoa dan berharap, kita pun merasa takut kehilangan dia. Di dalam perjalanannya, sewaktu kita melihat bahwa pasangan kita tidak membaik, tetapi malah melemah, kita mulai menerima kemungkinan bahwa ia akan pergi meninggalkan kita. Untuk membesarkan hatinya, biasanya kita memilih untuk tidak memperlihatkan kesedihan kita di hadapannya, apalagi ketakutan. Sedapat-dapatnya kita menghiburnya dan membicarakan perawatan yang masih tersedia, yang masih memungkinkan untuk menolongnya. Di dalam kasus kematian yang terjadi secara perlahan-lahan ini, kita mulai proses duka di dalam hati kita sebelum kematiannya menjadi nyata. Kita mulai membayangkan kematiannya dan perasaan kita ditinggal olehnya. Proses berduka akan terus berlanjut setelah kematiannya. Bisa beberapa bulan, bisa beberapa tahun, sampai kita benar-benar siap dan berkata selamat tinggal kepadanya, dan hanya kenangan saja tentang dirinya. Kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang mungkin akan bisa mempengaruhi berduka kita akan kematian orang yang kita kasihi.
kualitas hubungan kita dengan pasangan kita pada umumnya membuat kita juga berpengaruh akan kematiannya ini. Hubungan yang sehat dan intim akan membuat kita merasakan kehilangan yang besar dan panjang. Kepergiannya meninggalkan lubang yang besar di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Lubang yang tidak pernah diisi oleh orang lain, oleh siapapun juga. Hubungan yang tidak sehat dan tidak intim akan bisa membuat kita tanda petik sedikit lega, karena kita sekarang sudah lepas dari relasi yang buruk dan dapat menutup lembar kelam dalam hidup kita serta memulai yang baru. Tetapi sebaliknya, hubungan yang tidak baik juga dapat menimbulkan berbagai perasaan yang terus berkecamuk setelah kematian pasangan. Seperti rasa marah, rasa bersalah. Kita marah karena diperlakukan tidak baik olehnya dan kita merasa bersalah sebab kita pun memperlakukannya secara tidak baik. Jadi di sini kita dapat melihat perbedaannya di dalam relasi yang sehat dan baik. Kedukaan dan pemulihan berjalan perlahan, tetapi lurus sedang di dalam relasi yang tidak sehat dan tidak baik. Kedukaan dan pemulihan berjalan singkat, tetapi meliuk-liuk dan penuh kebingungan serta tidak tuntas. Kesiapan kita untuk hidup sendiri juga menjadi hal yang dapat mempengaruhi kedukaan kita. Apabila kita sangat bergantung pada pasangan, tidak bisa tidak, kepergiannya menyisakan pekerjaan rumah yang berat. Kita harus belajar dan menguasai begitu banyak hal baru yang tadinya dikerjakan oleh pasangan kita. Jika sebelumnya kita tidak harus menguras tenaga untuk berpikir dan memutuskan sesuatu, sekarang kita harus melakukannya. Sudah tentu semua ini akan memakan waktu yang tidak singkat. Tetapi itu tidak berarti kita tidak akan pernah dapat melakukannya. Kita pasti dapat melakukannya. Asal kita mau belajar dan tidak ragu untuk bertanya. Kecenderungan kita dalam meminta anak atau kerabat untuk melakukannya, yang kita anggap seperti menjadi pasangan kita untuk pengganti pasangan kita, melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh pasangan kita. Tidak apa bila memang kita tidak sanggup, tetapi sedapatnya kita tidak membebani anak kita atau kerabat kita, sebab itu dapat mengganggu relasi kita dengan mereka dan mengganggu keluarga mereka sendiri. Dan hal yang lain yang bisa juga mempengaruhi proses berduka kita adalah dukungan keluarga dan kerabat. Makin kuat dukungan keluarga dan kerabat, makin sanggup kita melalui masa kedukaan. Pada umumnya, hal terberat yang mesti dihadapi adalah kesendirian. Jadi kehadiran mereka sangat berarti untuk meyakinkan kita bahwa mereka tetap mengasihi kita dan mengisi kekosongan yang kita rasakan. Tentu saja yang terakhir yang akan juga berpengaruh kuat dalam proses berduka kita adalah bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Apabila kita mempunyai hubungan pribadi yang kuat, yang erat dengan Tuhan, semasa sebelum kepergian pasangan kita dan kita terbiasa memandang hidup dari kacamatanya Tuhan, maka kita akan lebih tegar menerima ketetapan Tuhan, kedaulatan Tuhan akan dipanggilnya pasangan kita itu ke rumah Tuhan. Itu akan membuat kita dapat menyadari bahwa Tuhanlah yang membawa pulang pasangan kita ke rumahnya yang kekal. Maka kita akan mengimani ucapan Tuhan Yesus kepada kita yang berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Maka ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa orang yang dipanggil, pasangan kita yang dipanggil, akan hidup kembali pada akhir zaman. Dan kita akan punya kesempatan untuk kembali bersama-sama di dalam kerajaan Allah yang mulia. Kiranya kita tetap dapat kuat menghadapi kedukaan, ditinggal oleh orang yang kita kasihi, oleh karena semua tetap ada dalam rencananya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Kiranya tetap kita dapat menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan yang baru, penghiburan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.